Berbekal 2 kali hasil negatif kita berangkat, makanya saya tanggal 1 Januari kemarin juga ikut ke bandara. eh, kita bilang apa, ya ini hasilnya tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Kita serahin semuanya, semua dokumentasinya kita serahkan. Kita nggak ada masalah di Bandara Soekarno Hatta. Kita naik SQ, nggak ada masalah. Ya. Beberapa jam setelahnya di Bandara Singapura, 5 orang yang tadi yang pertama kali kena itu dipisahkan di ruang yang berbeda. Menurut saya, yang tes yang pertama itu rada apa ya? Rada kurang inilah ya. Menurut saya kurang akurat, karena kan ya nggak mungkin COVID itu sehari langsung sembuh gitu kan, nggak mungkin. Tapi kita tes besokan paginya, kita tes nggak kenapa-napa, dan beberapa hari setelah itu kita tes nggak kenapa-napa. Dan perlu diingat teman-teman, kita ngetes puluhan orang loh. Kita juga merasa bertanggung jawab sama orang-orang yang kita ada tim konten, ada manajer, semua kita tes negatif, semuanya negatif. Nah, di bandara imigrasi inilah jadi masalah. Kenapa? Karena 5 orang ini diduga suspek COVID, padahal negatif. Akhirnya karena ada riwayat gitu loh, akhirnya mereka dipisahkan. Jadi timnya kepisah 2 guys. Timnya kepisah 2. Yang 5 orang yang tadi saya sebutin tadi itu ditahan di pihak imigrasi selama kurang lebih ya 10 jam. Dari mereka landing sampai malam. Kenapa? Karena mereka harus dites di rumah sakit apa ya namanya ya. Pokoknya untuk inilah, untuk penanganan disease dan COVID gitu loh. Khusus, rumah sakitnya khusus, dijemput oleh ambulans yang khusus, didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan Singapura. Story-story yang kalian lihat itu apa ya, saya nggak bisa nyalahin ya. Maksudnya 10 jam capek, kurang makan, kita nggak boleh keluar beli makanan, kita nggak boleh minum ya seadanya. Itu frustasi guys, sangat-sangat frustasi. Jadi ada story-story dari anak-anak RRQC yang kayaknya seolah-olah kenapa gitu, kayak situasinya genting gitu loh. Lebih ke arah kita 10 jam di bandara nungguin ambulan untuk bawa kita ke rumah sakit. Makanya kalau kalian perhatiin beberapa story anak RRQ kan ada, loh kok ini kayak di rumah sakit gitu loh. Ya karena dites lagi. Jadi tanggal 1 kemarin dites lagi, hasilnya tanggal 2. Terus tanggal 2 malam dites lagi, hasilnya tanggal 3 hari ini barusan negatif guys. 100% negatif. Nggak ada masalah. Jadi saya pengen sampaikan juga, semua tim RRQ, 7 pemain RRQ, dari mulai Vin, Albert, Psycho, Lemon, Sin, Whisking, R7, semua sudah di hotel dengan kondisi 100% negatif. 100% negatif. Manajer, coach juga ada di hotel karantina. Jadi semuanya memang ditempatin di hotel karantina untuk supaya nggak boleh, ya memang peraturannya kan, kita harus di isolasi, bahasanya diisolasi 14 hari, which is kita juga udah tahu dari awal. Nah sekarang sudah apa ya, karena kalau misalnya dicek di rumah sakit Singapura kita bermasalah, kita bisa dideportasi. Makanya dari kemarin saya nahan penjelasan, nahan informasi segala macam, soalnya supaya pengen nunggu dulu kepastiannya seperti apa. Nah puji Tuhan, alhamdulillah tim RRQ
dengan manajemen, dengan krunya juga, ada kita buat tim production juga, aman semuanya, sedang isolasi di di tempat yang sudah ditentukan di hotel ya. Jadi nggak ada kita masalah segala macam gitu-gitu ya. Gimana ya, kalau boleh sedikit cerita, ya memang ketentuannya seperti itu. Dan kenapa kemarin ada story begini ya, tolong dimaklumi karena 10 jam guys, hampir 10 jam nunggu ambulannya untuk ngecek, untuk bawa kita dari airport ke rumah sakit itu untuk dites, dites lagi. Itu hampir 10 jam guys. Jadi buat saya itu adalah luapan dari frustasi lah sebenarnya. Apakah mengganggu latihan? Ya sedikit banyak mengganggu mental ya, lebih ke arah mental. Tapi kalau kalian liatin story R7 sekarang, Sin dan yang lain ya, itu semua kan udah kondusif ya, udah aman gitu. Semuanya sudah menjalani isolasi, satu kamar kan berdua ya, tiap ini berdua. Kalau kalian lihat nanti sore-sorenya ya berdua. Mereka lagi mungkin istirahat sekarang, mau untuk persiapan latihan. Ya mohon doanya buat teman-teman sekalian ya. Dan juga saya nggak kepengen konsentrasi kita itu terbelah. Kita harus fokus kawal tim Indonesia, RRQ dan AE untuk juara guys. Jadi minta doanya, minta supportnya, minta dukungannya supaya semuanya tetap aman, supaya semuanya tetap sehat, semuanya tetap maksimal. Terima kasih buat pihak-pihak yang sudah membantu kita sampai akhirnya udah tiba dengan selamat, dan sekarang isolasi dengan pemain-pemain yang lain. Jadi udah nggak di imigrasi lagi, udah nggak di rumah sakit lagi, dites-tes lagi. Terima kasih. Terutama terima kasih juga buat Muntun. Sekali lagi terima kasih buat semua perhatiannya, buat semua atensinya.